hari Minggu lagi deh. Aku senang sekali bisa memuji Tuhan walaupun itu lewat ibadah online. Betul nggak teman-teman yang di rumah? Mana suaranya? Betul ya? Nah, kalian sudah siap nggak untuk memuji Tuhan? Siap dong. Oke. Halo Someri. Ada lo sendiri loh. Lama sekali tidak ketemu dengan Upik. Iya. Upik masih rajin tak sekolah minggu? Ya rajin lah. Itu kan satu-satunya sekolahnya Upik. Iya betul, seperti adik-adik kita Upik. Mereka tetap rajin sekolah minggu. Nah hari ini juga senang sekali ya bisa melayani bersama-sama dengan Upik di Iya. sekolah minggu. Upik senang. Iya, adik-adik juga ya kalau meminta melayani harus melayani. Nah adik-adik kita mau ibadah nih Upik. Siap. Mau puji Tuhan? Siap. Oke, nah adik-adik kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita akan pujian sama-sama hari yang terindah. Wah, benar. Ini hari yang terindah. Iya. Ayo adik-adik dengan semangat kita memuji Tuhan bersama-sama. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku di hatiku. Ada cintanya di hatiku, cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Sekali lagi ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, Jalan yang dihadapkan kasihnya kini jadi kuatku. di hatiku. Ada cintanya Di hatiku, ku cinta padanya. ku ingin selalu mendengar Suaranya bertumbuh dalam iman kepadanya. di hatiku. Hatiku ada cintanya. Di hatiku, Ku cinta padanya. ku ingin selalu mendengar Suaranya bertumbuh dalam iman kepadanya. Nah adik-adik, kita berdoa yuk, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah. Kami boleh bersama-sama lagi beribadah di sekolah minggu walaupun via online. Tuhan tolong berkati kami semua dimanapun kami berada. Kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh Semeri, Iya, hari ini sungguh hari yang terindah ya. iya betul. Hari yang indah kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Upi senang loh. Teman-teman di rumah senang gak? Pasti senang dong. Ya. Nah, Upik mau berjanji tidak? Berjanji untuk apa? Ya berjanji. Mau Janji apa? Rajin-rajin sekolah minggu begitu. Kalau itu mah tidak usah dikatakan lagi. Upit sudah berjanji. Satu-satunya sekolah Upit itu adalah sekolah minggu. Luar biasa. Kalau baca Alkitab mau tidak? Ih, pasti lolos. Nih. Nah, ini Upik jadi teladan nih buat adik-adik. Asik. Berarti adik-adik juga yang harus berjanji untuk menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Tapi kenapa kita harus berjanji loh, Su? Iya, supaya kita bisa menjadi anak yang taat. Oh, begitu ya. Iya. Bukan itu sama dengan komitmen ya? Betul juga, komitmen juga. Iya, Upit pintar kan? Komitmen itu harus dilakukan ya. Siap. Iya, kalau begitu kita mau dengar firman juga nih Upik. Oh, siap. Iya, sambil mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Tuhan Yesus aku berjanji, nanti teman kita juga akan mempersembahkan pujian. Oke adik-adik, siapkan hati. Kita akan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berjanji. Aku berjanji. Lihat dengan semangat ya.
Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Lause Wandi ya. Waktu di masa pandemi ini terasa begitu cepat. Tidak terasa kalian sudah masuk di kelas yang baru ya, sudah naik satu tingkat lagi dalam pendidikan kalian ya, sudah makin besar, makin pintar, makin dewasa ya. Karena itu Lause ingin pada saat ini kita memfokuskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari bersama-sama kita berdoa dulu ya. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau berikan kami waktu lagi untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah waktu yang singkat ini kami boleh sungguh-sungguh memfokuskan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja, mengampuni setiap kami maupun Lause, menolong agar firman yang disampaikan boleh kami mengerti, boleh tinggal dalam hati kami, berbuah dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak yang makin menghargai pengorbanan Yesus untuk kami belajar, mempersembahkan hidup, memusatkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini judul tema kita itu sangat indah adik-adik ya. Hidup di hadirat Allah. Nah, bagaimana kita melihat bahwa Allah itu ada bagi kita. Allah hadir dalam hidup kita, bahkan di dalam hari-hari kita saat ini, selalu. Nah, kita akan membaca bacaan Alkitabnya ya, yang memang akan lebih panjang daripada biasanya ya. Lause tidak ingin terlalu banyak memenggalnya, agar kalian punya bayangan yang utuh nanti tentang kemah suci yang akan disebutkan di sini. Karena ini memang detail-detail kesatuan dari penjelasan ya. Nah, ayat-ayat ini adalah tentang bagaimana pertama kali Allah itu meminta Musa dan seluruh orang Israel membangun kemah suci ya. Untuk apa? Menyatakan kehadirannya atas umatnya. Nah, mengapa kemah suci? Apa itu kemah suci? Mengapa dibangun? Ya, dan bagaimana sekarang kita yang di hari-hari ini sudah tanpa kemah suci? Ya, nah, mari Lause bacakan ayatnya dengan cepat dulu ya. Ayat-ayat di perjanjian lama ini dan juga nanti ada satu ayat di perjanjian baru ya. Mari kita buka bersama-sama. Keluaran 35 ayat pertama sampai yang kedua ya. Bunyinya seperti ini. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Apakah firman itu? Ayatnya yang kedua. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, yaitu hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum. Selanjutnya ayat yang ke-10, segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya. Dan selanjutnya sampai di ayat yang ke-19 ini adalah detail-detail ya tentang kemah suci ini. Dari tabut, mejanya nanti, kandil, mesbah pembakaran, mesbah korban ukupan, pelataran dan sebagainya adik-adik ya. Nah, kita lanjut di Bilangan pasal 2 ayat 1 sampai 2. Ya, Lause bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Nah, kemah suci yang dimaksud di sini ya, agak jauh daripadanya. Jadi nanti orang Israel itu membangun tenda perkemahan di sekitar kemah suci ini. Nah, lalu di Keluaran 40. Adik-adik, Keluaran 40 ayat 34 sampai dan ayat 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan ya, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ayat 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari
dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Ya, dan satu ayat di Perjanjian Baru yaitu di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu yaitu Yesus ya telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, bagaimanakah hal ini bisa melambangkan kehadiran Allah dan bagaimana kita hidup di dalam hadiratnya? Jadi adik-adik, kalau saya jelaskan ya, suatu kali itu Allah berbicara kepada Musa di Gunung Sinai dan berfirman bahwa orang Israel harus mendirikan kemah suci. Apa itu kemah suci? Kemah suci ini adalah tempat ibadah pertama di mana bangsa Israel itu beribadah sebagai bangsa. Nah, ini adalah tempat yang kudus seperti bait suci ya. Pada awalnya itu belum ada yang namanya bait suci karena itu nanti akan dibangun pertama kali oleh Raja Salomo ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani kata ini ya dapat diartikan sebagai tempat Allah berdiam ya, kemah suci itu. Menandakan bahwa Allah itu bersemayam di tengah-tengah umatnya yang pada saat itu mereka sedang berada di padang gurun. Jadi Allah beranugerah ya, dia menyatakan kehadirannya atas umatnya. Nah, di kemah suci ini adik-adik bangsa Israel itu kemudian menyembah Allah, mereka belajar tentang Allah, mereka melakukan pekerjaannya, mereka membawa persembahan, kurban kepada Allah. Nah, di kemah suci ini. Dan adik-adik, kemah suci ini itu dapat dibongkar pasang ya, dan dapat dibawa kemana-mana. Nah, pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian ya, makanya nanti Tuhan akan berikan tanda lewat awan kapan kemah suci ini bisa dibawa ya, dan akan berhenti kembali di mana. Nah, ya nanti kemah suci ini adik-adik sebenarnya akan tetap dipakai cukup lama, bahkan sampai bangsa Israel tiba di Kanaan. Nah, kita bisa lihat ya nanti di zaman hakim-hakim kemah suci ini berada di Silo, lalu di zaman pemerintah Raja Saul berada di Nob. Nah, di kemudian hari berada di Gibeon, dan akhirnya ya Raja Salomo menempatkannya di dalam bait suci. Nah, menariknya adik-adik, Alkitab itu memberikan menggambarkan kemah suci ini dengan detail ya, seperti yang kita baca. Sebelumnya Tuhan berfirman kepada umatnya konsep tentang sabat dulu ya. Jadi Tuhan memberikan dahulu konsep tentang sabat ya, karena inilah yang menjadi tujuannya, yaitu apa? Yaitu Tuhan ingin ada satu hari di mana anak-anak Tuhan itu harus berhenti dari segala yang dikerjakannya, beristirahat di hari itu, dan mengkhususkan hari itu bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka beribadah dan menyembah Tuhan dan membawa persembahan kepada Tuhan ya. Sama seperti sekarang setiap hari Minggu kita mengkhususkan hari Sabat ya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kemudian ya setelah Tuhan memberikan konsep itu, Tuhan memperlihatkan kepada Musa ya bentuk kemah suci yang lengkap yang akan dibangun. Maka setelah itu kemudian mereka mulai membangun ya, dengan tiap-tiap orang Israel itu mempersembahkan secara sukarela hal-hal terperinci, hal-hal detail ya untuk yang dibutuhkan untuk membangun kemah suci ini. Seperti yang kita lihat tadi ya, jenis logamnya apa, tipe kain yang dipakai itu apa nanti ya, kulit binatang, kayu ya, minyak khusus, batu permata dan sebagainya. Lalu Tuhan kemudian memerintahkan orang-orang yang ahli seperti yang kita baca tadi ya. Salah satunya disebutkan Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda itu ya, untuk mengerjakannya, dan kemudian Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka ya, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, nanti Tuhan pun mempersiapkan satu suku, yaitu suku Lewi, yang nantinya akan bertugas untuk mengurus dan melayani di kemah suci itu. Dari mereka akan ada imam ya, akan diangkat imam dan imam besar yang berfungsi sebagai mediator agar orang Israel itu dapat menghadap Tuhan ya.
mereka tidak bisa langsung ya. Nah, di mana imam besar itu nanti kita tahu itu dari keluarga Harun, adik-adik ya. Nah, singkatnya adik-adik ya, mengenai bentuk kemah suci ini, saya jelaskan sedikit ya, agar kita dapat memahaminya ya. Yang sekelilingnya kemah suci ini dipagari, ini sebenarnya terdiri dari 2 bagian kemah suci ini. Yang pertama itu adalah pelataran. Nah, pelataran ini seperti halaman ya. Di sini itu terdapat mezbah untuk korban bakaran dan juga ada bejana pembasuhan di pelataran ini. Ya, bejana pembasuhan ini adalah tempat para imam itu membersihkan diri dulu ya sebelum melayani ya, atau penyucian. Nah, selain itu di pelataran ini itu juga ada tempat hewan nanti untuk kurban bakaran dan juga ada tempat menyembelihan untuk hewan-hewan ini. Nah, dan yang kedua ini yang penting ya, di dalam di kemah suci ini terdiri dari juga ada bangunan kecil ya, ada bangunan kecil yang terbuat dari rangka kayu adik-adik, di mana atapnya itu terbuat dari kain dan kulit yang di dalamnya terdapat 2 ruangan. Ruangan apa? Ruang kudus dan juga ruang maha kudus. Nah, di ruang kudus ini ada meja roti sajian adik-adik ya, ada mezbah ukupan dan ada kaki dian emas. Seperti apa bentuknya kaki dian? Kalian bisa googling ya, seperti yang ada lilin-lilinnya begitu ya. Nah, tetapi di dalam ruang maha kudus, ruang yang satunya lagi ini, itu hanya terdapat satu saja, yaitu tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian inilah adalah lambang kehadiran Tuhan ya, yang di dalamnya itu juga disimpan 2 loh batu yang berisi 10 hukum yang ditulis oleh Musa ya atas perintah Tuhan. Nah, dan adik-adik, di antara ruang kudus dan ruang maha kudus ini itu ada tabir yang memisahkan 2 ruangan ini. Tabir itu apa? Tabir itu adalah tirai penutup ya. Nah, mungkin yang paling sering kita dengar mengenai tabir ini yaitu pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib adik-adik, maka dikatakan ada tabir bait suci yang terbelah 2 adik-adik ya, seperti itu ya. Nah, mengapa ada tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus ini? Karena di ruang maha kudus itu tidak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali seorang imam besar saja. Jadi hanya imam besar yang bisa masuk di sana, dan itu pun hanya 1 kali 1 tahun di hari yang disebut sebagai hari raya pendamaian ya. Nah, dan imam besar yang masuk ke sana itu harus masuk dengan membawa darah anak domba adik-adik ya, untuk dipersembahkan. Kenapa? Karena dirinya itu sendiri tidak layak, karena penuh dengan dosa dan juga karena pelanggaran-pelanggaran umat Israel yang begitu banyaknya. Dan salah satu kaki dari imam ini waktu dia masuk di ruang maha kudus itu pun harus diikat dengan tali. Kenapa? Kalau tiba-tiba seketika imam ini mati di dalam saat menghadap Tuhan, maka orang dari luar itu kemudian bisa menarik tubuhnya keluar ya, karena orang tidak bisa masuk ke dalam. Nah, wah adik-adik, kalau kita melihat ya, maka mungkin kita bertanya, mengapa begitu sulitnya adik-adik? Nah, bayangkan adik-adik ya, orang berdosa yang begitu kotor sekarang mau berhadapan dengan Allah yang maha suci adik-adik. Ya, jadi penuh dengan ketidaklayakan ya. Kita tidak sanggup untuk bisa menghadap Tuhan ya. Sehingga kalau kita mengingat ya, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang membuat kita layak datang kepada Allah sekarang hanya melalui doa adik-adik. Karena Tuhan sudah berkorban bagi kita, membuka jalan itu, maka itu adalah hal yang sangat berharga yang tidak ternilai adik-adik. Kita tidak butuh lagi imam untuk yang membawa darah sebagai persembahan datang kepada Tuhan, yang juga tidak bisa lunas-lunas persembahan itu untuk bisa membayar dosa adik-adik ya. Nah adik-adik, dan posisi dari kemah suci ini kalau kita memperhatikan, maka Allah itu menempatkannya di tengah, di mana di sekeliling kemah suci ini Allah memerintahkan tadi ke-12 suku Israel itu untuk mendirikan kemah dan tenda mereka. Jadi bisa ada ribuan, mungkin ratusan ya, tenda-tenda dari
suku Israel ini mengelilingi tenda ini ya. Lalu kemudian Allah meletakkan awan di atas kemah suci itu pada siang hari, dan pada malam harinya Tuhan meletakkan api di atasnya. Untuk apa? Ketika awan itu bergerak, maka umat Allah itu membongkar kemah suci ini dan membawanya bersama mereka di padang gurun mengikuti awan itu ya, sehingga Allah menyatakan pimpinannya atas umatnya yang nyata pada saat itu ya. Nah, adik-adik, apa artinya semua ini bagi umat Allah? Nah, selain menyatakan kehadirannya melalui ibadah kemah suci ini, Allah sesungguhnya menyingkapkan kebutuhan umatnya akan Allah. Kebutuhan apa? Bahwa mereka itu butuh dikuduskan dan disucikan dari dosa-dosa mereka. Bahwa butuh persembahan atas dosa-dosa mereka. Mereka butuh belas kasihan Allah. Mereka butuh penebusan dan keselamatan dari Tuhan, adik-adik ya. Dan penempatan kemah suci di tengah ini, di pusat, mengingatkan 12 suku yang berkemah di sekitarnya bahwa Allah itu berada di pusat kehidupan mereka. Nah, adik-adik, kita mungkin bertanya ya, sekarang kita tidak ada lagi kemah suci. Nah, maka apa artinya sekarang ini bagi kita? Nah, adik-adik, ini yang paling menarik ya. Sekarang lo bertanya, tahu enggak sebenarnya semua ini itu melukiskan tentang apa? Atau sesungguhnya segala sesuatu tentang kemah suci ini itu menunjuk atau melukiskan siapa? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Kemah suci sebenarnya ya menunjuk kepada satu waktu di mana ribuan tahun kemudian Allah sesungguhnya datang dan berdiam di tengah-tengah umatnya melalui cara yang sesungguhnya, yaitu melalui kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu telah datang dan tinggal selama-lamanya dalam hati setiap orang yang sudah ditebus dan percaya kepada Tuhan, dan memenuhi dengan sempurna setiap kebutuhan orang, setiap kebutuhan manusia untuk dikuduskan dan disucikan dari dosa. Karena Tuhan telah mati dan berkorban di atas kayu salib, adik-adik. Nah, untuk melihat hal itu, maka sebagai penutupan, mari kita membaca beberapa ayat dalam Perjanjian Baru ya, selain Yohanes 1 yang tadi ya. Lalu saya akan bacakan kita dari Ibrani 10 ayat yang pertama. Kita perhatikan ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Dari apa? Dari keselamatan yang akan datang. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan ya, hukum Taurat itu tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Dan di Ibrani 10 ayat yang ke-20. Karena ia, ditulis di sana siapa? Karena ia, yaitu Yesus, telah membuka jalan yang baru bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 9 ayat 11a. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Sekarang Kristus yang adalah imam besar bagi kita untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah ya, kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dan di Ibrani 9 ayat yang ke-12, dan ia, Yesus, telah masuk berapa kali setiap tahun seperti imam? Bukan. Telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya, jadi sesungguhnya ini menunjukkan bahwa satu hari Allah telah melakukan penebusan yang sesungguhnya, yang kekal selama-lamanya, yaitu melalui Tuhan Yesus. Kemah suci di Perjanjian Lama itu adalah satu gambaran saja untuk keselamatan yang begitu berharga, penebusan yang begitu berharga yang nanti Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Maka saya harap ada dua aplikasi buat kita. Yang pertama,
mengetahuinya nih adik, maka sekarang kita dapat datang dengan berani kita mendekat kepada Allah melalui doa. Karena tahu bahwa Tuhan telah berkorban dan melayakan kita. Pertanyaannya, seberapa sering kita datang kepada Allah dalam doa dan saat teduh, ya? Sebab Tuhan telah membuka jalan dengan harga yang begitu mahal, yaitu dengan dirinya sendiri, ya. Dan yang kedua adik-adik ya, karena Yesus itu hadir di tengah-tengah kita, dia itu menjadi pusat kehidupan kita, maka seberapa sering kita mengandalkan Tuhan, menjadikan dia pusat kehidupan kita. Dengan mungkin kita bertanya, apakah setiap hal yang saya lakukan ini sehari-hari itu adalah kehendak Tuhan, ya? Dan apakah saya mengandalkan Tuhan setiap hari? Nah adik-adik, Lasa harap firman ini boleh kembali mengingatkan dan memberkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Bahwa Engkau telah merancangkan satu keselamatan, satu penebusan yang besar. Di mana akhirnya Tuhan Yesus datang menebus dan berkorban bagi setiap kami. Tuhan tolong supaya kami melihat betapa berharganya karya dan penebusan Tuhan, dan kami boleh terus-menerus menghargai itu, bahwa sekarang kami bisa langsung datang kepada Tuhan hanya lewat doa, tetapi seberapa seringkah kami menghargai itu dengan kami datang menghadap Tuhan melalui doa dan melalui saat teduh. Dan Tuhan, karena sekarang kami tahu bahwa Roh Kudus telah berdiam di dalam hati kami, Engkau ada di tengah-tengah kami sebagai pusat kehidupan kami, maka tolong kami dalam setiap hari kami belajar mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami. Kami dapat bertanya setiap hari, yaitu dalam setiap yang kami kerjakan, apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bagaimana kami boleh terus mengasihi, memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Rosa, Iya, kita kan tadi sudah berjanji iya betul. mau setia, janji rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu. Iya, Sekarang kita janjinya apa lagi dong? harus rajin mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Oh, memberikan persembahan itu termasuk ucapan syukur ya? Iya, karena Tuhan sudah memberkati kita. Siap. Iya, oleh karena itu adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita melalui Rekening BCA. Quiris yang ada Yeay. di atas. Betul. Nah, sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian burung pipit tidak menanam. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan datangi. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan tandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, jadi kita akan
hitung persembahan ini, berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, jadi kita akan mengakhiri ibadah kita, biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bersyukur untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu bagi setiap kami. Kau sudah memimpin, menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Sekarang kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan. Biarlah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh terus kami alami dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami. Ketika kami sedang bersekolah, walaupun masih via daring atau online, Tuhan jugalah yang akan menolong dan memimpin kami. Memberkati juga orang tua kami dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Memberikan mereka kekuatan, kesehatan senantiasa. Biarlah anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kami boleh melihat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wah, Upi, hari ini senang sekali ya bisa beribadah bersama-sama adik-adik. Iya, aku senang. Aku semangat loh, ngomong gitu kan? Iya nih, makanya adik-adik di rumah juga senang sekali. Sudah lama nih merindukan Upi. Iya. Nah, adik-adik, kita walaupun masih di rumah karena kondisi yang COVID agak naik ya, iya. Jaga kesehatan. Sakit lu. Iya. Sampai dulu aku lagi TV lu menakutkan sekali lu. Iya, kasihan sekali. Makanya adik-adik kalau tidak penting nggak usah keluar rumah ya. Pakai masker. Lihat nih Losa sudah 2 nih maskernya Losa. Upi nggak pakai masker Losa. Iya ya. Maaf ya, Upi melanggar protokol kesehatan. Iya, jangan ikuti Upi tidak pakai masker. Iya, Upi kan bodeka Losa. Iya. Oke, nah adik-adik ya, jadi tetap jaga kesehatan dan Losa masih ingatkan terus untuk proyek ketaatannya. Aku rajin proyek ketaatan. Jangan bosan-bosan ya Upik ya. Tidaklah. Oke, nah kalau begitu juga family altar ya adik-adik beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Oke, itu saja Upik. Iya, ada lagi Losa. Apa? Kita mau menyambut teman-teman kita. Oh iya, teman-teman yang mana nih Pik? Apa teman-teman IPK ada gabung nggak ya? Iya, teman-teman IPK, betul. Kita sudah mengundang mereka, Upik. Iya, selamat bergabung ya adik-adik yang ikut beribadah di sekolah minggu GKY. Losa senang menyambut kalian. Nah, adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Bye-bye.